Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menikmati firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, sungguh kami mengerti dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab Kolose pasal 2, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di sini, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Kolose. Jadi pada saat dia menuliskan surat kepada jemaat di Kolose, ditujukan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang percaya yang ada di Kolose dan memberikan nasihat kepada mereka. Menyatakan tentang posisi dari orang-orang yang ada di Kolose, di jemaat Kolose. Dia menyebutkan agar supaya mereka teguh dalam iman dan punya hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena tindakan, karena sesuatu yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan mereka. Jadi ayat yang ke-6 berkata tentang status keberadaan hidup mereka, jemaat yang di Kolose. Dia berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bagian pertama yang disebutkan adalah tentang keberadaan jemaat yang ada di Kolose. Kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan mereka. Tuhan Yesus adalah ada di dalam hati mereka. Mereka telah memiliki Yesus di dalam hidup mereka. Dan tubuh mereka sudah disebutkan sebagai bait Roh Kudus karena Tuhan ada di dalam hati mereka. Kamu sudah menerima Kristus Yesus. Dan kemudian ada nasihat yang disampaikan. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nasihat pertama yang disampaikan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Tidak ada sesuatu di luar Kristus yang dapat memberikan jaminan kekal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi dinasihatkan oleh Rasul Paulus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apapun tawaran, bagaimanapun indahnya tawaran di luar sana, yang terutama kita ada di dalam Kristus karena sifatnya adalah kekal. Dunia boleh menawarkan sesuatu yang menggiurkan, tetapi itu sementara. Tetapi Tuhan adalah kekal dan Dia menawarkan lebih daripada itu di dalam kekekalan. Kemudian nasihat yang kedua dia berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi pertama dikatakan tetap di dalam Kristus. Dan kemudian yang kedua berakar di dalam Kristus. Jadi semakin tertanam di dalam Kristus, semakin kuat di dalam Kristus. Karena akarnya semakin ke dalam. Sehingga tantangan, persoalan yang muncul tidak akan dapat menggoyahkan. Karena akarnya semakin ke dalam. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan kemudian hendaklah kamu dibangun di dalam Dia. Jadi nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose.
Hendaklah kamu tetap di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Dan hendaklah kamu dibangun di dalam Kristus. Dan nasihat yang keempat disampaikan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang sudah diajarkan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Kristus, nasihat yang terakhir dalam ayat yang ketujuh yang kita perhatikan di sini, firman Tuhan berkata, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ada 5 nasihat yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka terus bertambah kuat di dalam Kristus, dan pada akhirnya mereka dapat bersyukur, mensyukuri segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang Tuhan sudah buat, sudah izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi kamu yang sudah menerima Kristus, Tuhan kita, hendaklah kamu bertambah teguh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, hendaklah kamu dibangun di atas Dia, dan juga hendaklah imanmu menjadi semakin teguh sesuai dengan ajaran yang sudah disampaikan, dan pada akhirnya hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur. Dan ayat yang ke-8 firman Tuhan kemudian menyatakan, nasihat, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ayat yang ke-8 merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Kolose, agar supaya mereka berhati-hati terhadap ajaran-ajaran, terhadap hal-hal yang dari luar, filsafat yang kosong, filsafat yang palsu, yang kedengarannya bagus, kedengarannya indah, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ajaran roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus, di luar pengajaran Kristus, di luar Alkitab. Jadi hati-hati supaya kita tidak terhanyut dengan ajaran-ajaran di dunia ini. Marilah kita terus berakar di dalam Kristus, kita terus dibangun di dalam Kristus, dan kita boleh bersyukur karena Tuhan menjanjikan kepada kita sesuatu yang indah, bahwa Dia tetap memelihara kita, tetap melindungi kita, sebagaimana Dia sudah menyatakan kamu sudah menerima Kristus. Tuhan sudah ada di dalam hati, di dalam hidup setiap orang yang percaya. Dan pada kesempatan ini, mari kita lihat kembali, benarkah penyataan yang diyakini oleh jemaat Kolose juga boleh menjadi bagian hidup kita? Sudahkah Yesus ada di dalam hati kita? Sudahkah Kristus ada di dalam hidup kita karena kita sudah menerima Dia? Jika belum, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita. Dan kita mendapatkan jaminan bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, bahkan memberkati kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita semakin dikuatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman Tuhan boleh kami baca, boleh kami renungkan, dan biarlah kami semakin teguh, semakin kuat, dan semakin melimpah syukur kami dari hari ke hari, karena kami ada di dalam Kristus. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.